Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan ibadah kita malam hari ini melalui mendengarkan firman Tuhan dalam buku Roh Nubuat Maranatha, halaman 337 dengan judul Setan Dilepaskan dari Penjaranya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak. Sepanjang hari ini kami sudah lewati bersama dengan Tuhan, dan kami semakin menyadari tentang betapa baiknya Tuhan telah menjaga dan memelihara kami. Bahkan Tuhan telah memegari kami dengan kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus ketika kami akan mendengarkan suara Tuhan. Buatlah kami mengerti apa yang kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Pada akhir masa 1000 tahun, kebangkitan kedua akan berlangsung. Lalu orang-orang jahat akan bangkit dari kematian dan muncul di hadapan Allah untuk pelaksanaan hukuman yang telah tertulis. Begitulah sang pewakyu setelah menuliskan kebangkitan orang-orang benar berkata, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Dan Yesaya memaklumkan mengenai orang-orang jahat. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Yesaya 24 ayat 22. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang setan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan sengit yang terakhir demi keunggulan. Sementara kuasanya dicabut dan pekerjaan penipuannya dihentikan, maka raja kejahatan itu menderita sengsara dan kesal. Tetapi ketika orang-orang jahat yang mati sudah dibangkitkan dan ia melihat banyak sekali orang yang berada di pihaknya, harapannya timbul kembali dan ia memutuskan untuk tidak menyerah pada peperangan besar ini. Ia akan memimpin segala tentara yang terdiri daripada orang-orang yang sesat di bawah panjinya, dan melalui mereka ia berusaha melaksanakan rencana-rencananya. Orang-orang jahat itu adalah tawanan-tawanan setan. Dengan menolak Kristus, mereka menerima peraturan pemimpin pemberontakan itu. Mereka siap menerima usul-usulnya dan melakukan tawarannya. Namun, sesuai dengan kepintarannya pada waktu permulaan, ia tidak mengetahui bahwa ia sendiri akan menjadi setan. Ia mengaku raja sebagai pemilik dunia yang sah, yaitu warisan yang telah dirampas daripadanya. Ia menyatakan dirinya sebagai penebus kepada rakyatnya yang ditipunya. Sekali lagi, ia menyatakan dirinya sebagai penebus kepada rakyatnya yang ditipunya, sambil memberikan kepastian kepada mereka bahwa kuasanya lah yang telah membangkitkan mereka dari kubur, dan kini ia hendak melepaskan mereka dari kelaliman yang paling kejam. Kehadiran Kristus tidak diperhatikan. Setan mengadakan mujizat untuk meneguhkan pengakuannya. Ia membuat orang-orang lemah menjadi kuat dan mengilhami mereka dengan semangat dan tenaganya sendiri. Ia berniat memimpin mereka menuju tempat orang-orang kudus dan menduduki kota Allah. Dengan kegembiraan yang meluap-luap, ia menunjuk kepada berjuta-juta banyaknya orang yang telah bangkit dari kematian dan memaklumkan bahwa sebagai pemimpin mereka, ia mampu untuk merebut kota itu dan memperoleh kembali mahkota dan kerajaannya. Bapak Ibu Saudaraku, betapa luar biasanya kuasa kegelapan mempengaruhi orang banyak yang saat itu dibangkitkan dari kematian mereka, dan setan mempengaruhi mereka sambil berkata bahwa dialah yang membangkitkan mereka
untuk mengalahkan orang-orang yang dalam kota yang jumlahnya sedikit, yang dipimpin oleh Yesus sendiri dan malaikat-malaikat surga. Saudaraku, tetapi sesungguhnya itu adalah penghukuman buat mereka, dibangkitkan untuk dibakar di dalam api neraka. Saudaraku, biarlah saya dan saudara tidak tergolong kepada orang-orang yang dibangkitkan untuk dihukum, tetapi sebaliknya, kita tergolong sebagai orang-orang yang ditebus, dan saudara-saudara kita yang meninggal di dalam Tuhan masuk di dalam kebangkitan yang pertama, memperoleh akan kehidupan yang kekal. Mari saya dan saudara semakin serius merenungkan bagaimana seharusnya kita pulang ke surga. Sekali lagi, kita perlu serius merenungkan seharusnya saya dan saudara pulang kerajaan surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak. Sebelum kami tidur, kami mau mengambil komitmen untuk berpihak kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik yang memelihara kehidupan kami dan memberkati kami. Biarlah kami boleh tidur dengan tenang, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami terus berdoa. Saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Setiap keluarga yang sampai saat ini Tuhan, mereka belum memperoleh keturunan. Walaupun mereka sudah berkali-kali mereka memohon. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kami sepakat minta dengan iman. Mari Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan berikanlah kepada mereka keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ampuni dosa kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.